warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil khalaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts li tatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi najarul qalam at-talkhis wal bayan ala safahatil iraq. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama dan yang merupakan Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Pak Haji Muhammad Hussein, para jamaah sekalian, para staf DKM Mushola Al-Ikhlas, dan Bapak Haji Sukinta, dan Bapak Haji Subaki, dan para jamaah sekalian, mohon maaf sekali namanya tidak saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan semua namanya absen, kebanyakan, kelamaan. Ya, tapi dengan itu semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum sekalian. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebenarnya memang setelah dilihat ini ada beberapa inovasi, ada beberapa taqiyah yang terjadi di Mushola Al-Ikhlas ini yang menurut saya cukup signifikan dan cukup bagus sekali. Berjalannya kemakmuran Mushola Al-Ikhlas ini memang setelah diberikan masukan-masukan sangat bagus sekali perkembangannya. Dan kemarin di awal saya diminta untuk ngisi di malam Senin di minggu kedua ketika memang orang tua saya dan guru kita sedang bertugas di luar. Kemudian diminta lagi ada gerakan tahsin buat para al-imam yang akan menjadi imam di mushola ini. Sudah dua, setelah kuliah subuh diminta lagi, Ustaz, tolong Ustaz isi malam Jumatnya. Akhirnya saya mencoba meneliti apa yang harus diisi lagi di mushola ini. Selain dari guru kita setiap minggu pagi atau setiap kuliah subuh sudah mengisi tafsir. Kemudian di malam Senin guru kita mengisi fikih. Terus saya mau ngasih apa nih? Begitu. Akhirnya saya berdiskusi dengan DKM dan juga guru kita. Insyaallah ketika di minggu kedua hari Senin saya akan mengisi tauhid. Jadi di malam Senin minggu kedua materinya adalah tauhid. Malam Rabu jelas itu adalah tahsinul qiraah untuk para imam. Dan untuk malam Jumat seperti sekarang ini saya akan mengisi materi akhlak. Jadi secara kurikulum sudah lumayan lengkap sebenarnya. Ada tafsir, ada tauhid, ada fikih, ada akhlak. Masya Allah, ini kurikulumnya lengkap banget. Tinggal hadis ya. Ya kalau hadis mungkin di fikih ada hadis, di tauhid ada hadis, di akhlak ada hadis, bisa include. Tapi secara materi menurut saya bagus sekali gitu, lengkap materinya, sudah lumayan lengkap. Nggak tahu nanti kalau diuji bisa jawab enggak. Tapi ya harapan saya sebagai orang yang men-sharing keilmuan ini, mudah-mudahan apa yang kita bisa sharing dapat bermanfaat. Harapannya begitu. Minimal untuk diri pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Baiklah, pada malam hari ini memang kemarin saya sudah bilang, insya Allah saya akan mengisi materi akhlak dari kitab Taysirul Khalaq yang dikarang oleh
Ustaz Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas masalah takwa, yang mana merupakan ini bagian daripada akhlak. Takwa ini merupakan bagian daripada akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Fahiya at-tariqul ladzi man salakahu tida wal 'urwatul wuthqa allati man istamsaka biha najah. Coba mohon didengerin, ini penting ya. Apa sih itu takwa? Definisi takwa itu sebenarnya apa sih? Atau bahasa Arab itu ma huwa ta'rifut taqwa? Apa itu pengertian daripada takwa? At-taqwa hiya imtithal. Imtithal itu artinya mengagungkan dengan menjalankan. Karena dia mengagungkan, kemudian dia menjalankan awamirillah, segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zahiran atau batinan, sirran atau alaniyah, baik secara terbuka ataupun sembunyi, baik terucap ataupun tidak terucap, baik terlihat maupun tidak terlihat. Itulah bentuk takwa. Jadi jangan cuma pengen dilihat doang, akhirnya jadi riya. Jangan cuma pengen didengar doang, akhirnya jadi sum'ah. Sirran wa alaniyah, zahiran wa batinan. Itulah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dilanjutkan, fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Maka takwa itu nggak bakalan sempurna illa, ya, yang namanya takwa itu nggak bakal dia itu sempurna, nggak bakal dia itu menjadi bagus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bitakhalli an kulli radhilatin, kecuali dia mau meninggalkan dari setiap apa-apa yang menjadi hal-hal itu tidak baik buat diri. Dia meninggalkan segala bentuk-bentuk yang tidak baik dalam dirinya. Berarti kalau seandainya kita pengen sempurna takwanya, tinggalin tuh semua sifat-sifat jelek kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, maka itu merupakan bentuk daripada takwa. Wa tahalli bi kulli fadilatin, dan menghiasi diri daripada sifat terpuji. Ini dibuhu kebalikannya. Kalau kita pengen sempurna takwa kita di mata Allah, maka kita harus meninggalkan segala bentuk-bentuk sifat buruk dan juga menghiasi diri kita daripada sifat-sifat terpuji. Fahiya tariqul ladzi man salakahu tidak. Dan itu merupakan, jadi takwa itu merupakan sebuah cara bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wal 'urwatul wuthqa allati man istamsaka biha najah. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran ataupun apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, man istamsaka biha, dan orang-orang yang berpegang teguh pada itu, maka biha najah, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang sukses dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Inilah ta'rifut taqwa. Jadi kita mengagungkan dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan
larangannya. Wasbabuha katsirah. Sebab-sebab orang itu akhirnya menjadi bertakwa itu banyak. Minha ayyulahadul insan annahu abdun dhalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Sebab-sebab orang itu menjadi bertakwa, yang pertama di sini disebutkan bahwasanya karena manusia tersebut memperhatikan bahwa dirinya itu merupakan abdun dzalilun. Dia itu merupakan hamba Allah yang sangat lemah. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Dan bahwasanya Tuhannya itulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini orang kalau sudah tahu bahwa dirinya lemah dan Tuhannya itu sangat kuat, maha perkasa dan maha bijaksana, dia sadar betul akan kadar dirinya masing-masing. Siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa diciptakan. Dia paham betul ini, bahwasanya saya ini hanya makhluk Allah yang lemah, kecil. Nggak usah jauh-jauh deh faktanya. Kita nih naik ke gedung yang tinggi, apartemen, itu masih sama-sama di dalam bumi. Kita lihat orang yang ada di bawah, gede apa kecil? Gede apa kecil? Makin ke atas makin tinggi lagi, makin di luar angkasa, kelihatan nggak? Berarti betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita. Gak ada apa-apanya kita. Apa yang kita mau sombongin? Manusia berarti harus sadar di sini sebagai apa? Bentuk takwaan kita kepada Allah. Takwa secara bahasa itu al-khauf. Secara bahasa itu artinya takut. Bagaimana kalau seandainya kita udah di orang ternyata sama sekali nggak kelihatan manusia? Gedung aja nggak kelihatan, sebegitu gedenya. Maka untuk orang-orang yang bertakwa harus sadar betul tentang ini. Ayyulahidul insan annahu abdun dzalil. Bahwasanya manusia itu makhluk yang sangat lemah. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Wa la yanbaghi lidzalil ay ya'sil aziz. Nah ini. Maka bagi hamba yang lemah tadi nggak pantas kalau seandainya dia itu berbuat maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang diri kita merasa lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala, pantas kita untuk berbuat maksiat. La yanbaghi lidzal ayyasil aziz. Lianna nasiyatahu biyadih. Lianna nasiyatahu biyadih. Karena dia paham betul bahwa keberadaannya kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau cabut itu urusan Allah. Dia paham betul, ya Allah, kita ini ternyata gak ada apa-apanya. Kecil, hadud lagi, terbatas. Itu sebab yang pertama. Ayyulahidul insan annahu abdun dzalilun. Bahwasanya manusia itu meratakan dirinya merupakan hamba yang sangat lemah dan Tuhannya sangat maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Wa minha, dan yang kedua diantaranya ayatadzakkaru ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal. Yang kedua sebab manusia bertakwa itu ayatadzakkaru ihsanallahi ilaihi, bahwasanya manusia itu mengingat akan kebaikan Allah kepada dia fi jamil ahwal, di setiap keadaan. Manusia kalau sudah ingat bahwasanya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, apa yang kita minta dikasih, bahkan apa yang kita nggak minta dikasih. Akhirnya timbul rasa qanaah, dari qanaah timbul rasa syukur, kemudian timbullah semangat
yang menggebu-gebu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan bahwasanya mengingat kebaikan Allah merupakan sebab daripada bertakwa. Wa man kana dzalika la yanbaghi an tujhada ni'matahu. Jadi untuk manusia yang mengingat akan kebaikan Allah itu la yanbaghi an tujhada, maka dia itu enggak pantas kalau dia itu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi selalu mengingat akan kebaikan Allah yang diberikan kepadanya. Dan yang ketiga merupakan sebab daripada orang bertakwa, ayat tadzakkara al-mauta li'anna man 'alima annahu sayamut wa annahu laisa amamahu ila jannah awin nar. Sebab manusia bertakwa itu salah satunya adalah jika dia mengingat kepada kematian. Ayat tadzakkara al-maut li'anna, karena man 'alima, barang siapa yang mengetahui annahu sayamut, bahwasanya dia itu akan meninggal, akan mati, wa annahu laisa amamahu ilal jannah awin nar, dan dia paham betul bahwasanya tidak ada di depan dia pilihannya cuma dua, antara surga ataupun neraka. Ba'athahu dzalika ila a'malu shalihah. Kalau dia paham betul bahwasanya dirinya itu bakal mati, maka ba'athahu dzalika, Allah akan membangkitkan jiwanya ila a'malu shalih, kepada perbuatan-perbuatan yang baik, baik dari segi hablum minan nas maupun hablum minallah. Makanya sering kita dengar, kalau kita tahu nih misalnya 2 hari lagi kita bakal mati, kira-kira apa yang kita bakal kerjain? Enggak kemana-mana. Pasti bekutek aja tuh, kalau nggak sholat, zikir, minta ampun sama Allah. Karena dia paham betul, waduh, ini antara surga atau neraka urusannya. Ini yang dibilang walaysa wa annahu laysa amamahu ilal jannah awin nar. Makanya orang yang mengingat mati akan naik tingkat ketakwaannya, akan dibangkitkan dalam jiwanya untuk mengerjakan amal soleh hasba istita'atihi, sebesar kemampuannya. Wa minal a'malu soleh musa'adatul muslimin, dan dari contoh daripada amal soleh tadi adalah apa? Saling membantu sesama muslim. Wa nadhu ilaihim bi'anil 'atfi war rahmah, dan melihat kepada manusia itu dengan pandangan yang penuh dengan kebaikan dan juga kasih sayang. Khususan idza sabaqa minhum ihsanun, terlebih kalau seandainya dia itu memberikan suatu kebaikan. Pasti itu biasanya. Kita yang namanya udah dibantu sama orang, pasti kan gembira hati kita, pasti sangat senang hati kita. Wa amma thamaratuha fasa'adatud darain. Nah, buah daripada takwa ini adalah fasa'adatud darain, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Amma fid dunya, kita sudah bicara masalah buah ini, buah daripada ketakwaan. Buah takwa ketika kita masih hidup di dunia itu apa? Fartifa'ul qadri, bertambahnya kemampuan diri. Wa jamalus siti wa dzikri, indahnya kemasyhuran dan indahnya dikenang oleh orang-orang. Waqtisabul mawaddah, mendapatkan kasih sayang minan nas, dari manusia-manusia. Ya sahibat taqwa yu'azzimuhul asaghir wa yahabuhul akabir. Karena orang-orang yang bertakwa itu pasti akan
membesarkan ataupun dia mengagungkan segala hal-hal yang kecil, ataupun dia sangat menyayangi orang-orang yang lebih kecil darinya. Wa yahabul akbar, dan dia akan takut ataupun menghormati terhadap apa-apa yang lebih besar darinya. Wa yarahu kullu aqilin annahu al-aula bil birri wal ihsan. Dan orang yang bertakwa itu kalau melihat contohnya ini seperti penglihatan Imam Ghazali kepada orang lain. Kalau kita melihat ada orang pintar, dia yakin bahwasanya, saya yakin bahwasanya orang ini lebih baik daripada saya, ilmunya lebih bermanfaat daripada saya, orang ini ibadahnya lebih baik daripada saya, takwanya lebih baik daripada saya. Itu cara melihat orang yang bertakwa. Jadi dia melihat orang itu seakan-akan pokoknya udah lebih baik dah daripada dia. Bukan kebalikannya, lu mah siapa, lu nggak tahu gua. Biasanya orang begitu, gua tahu gua apa. Orang bertakwa nggak begitu. Ini kebalikannya. Orang takwa itu kalau memandang orang lain, masya Allah, Ajusin mah, pokoknya lebih dari saya dah. Dia pahalanya juga kalau jalan miring sebelah, karena pahala lebih banyak. Itu kalau orang tahu memandang orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Itu merupakan buah daripada takwa ketika kita hidup di dunia. Kemudian yang terakhir adalah wa amma fil akhirah, buah dari takwa itu apa? Nanti kalau seandainya kita sudah bertakwa, kita dapat apa nih nanti di akhirat? Yang pertama, fan najatu minan nar, dia itu selamat daripada masuk ke dalam neraka. Dia sudah bertakwa. Fal fawz bidukhul jannah, dia merdeka, dia menang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa al-muttaqin syarafan an Allah yaqulu fihim innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Maka cukuplah bagi orang-orang yang bertakwa itu sebuah kemuliaan. Siapa yang memberikan kemuliaan? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yaqul, bahwasanya Allah itu berkata, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Karena innallaha ma'al ladzina taqaw, bahwasanya sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Hablum minallah. Apa tadi? Salah satu contohnya, kita memandang orang lebih baik, ini hablum minannas. Semangat lagi itu kekuatan ubudiyah kita. Semangat lagi untuk kita melakukan apa-apa yang Allah perintah dari segi ibadah. Itu hablum minallah. Makanya sengaja di sini yang ditimbulkan dalam materi pertama dalam masalah akhlak itu adalah takwa. Mudah-mudahan Allah selalu bangkitkan kita di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat untuk bertakwa. Allah berikan kita kekuatan untuk bertakwa. Dan Allah istiqomahkan kita dalam bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada kira-kira? Ya, silakan Pak. Ini kita sudah bertakwa, cara memeliharanya bagaimana? Pertama, terus yang kedua, apakah ketakwaan kita bisa hilang? Seandainya kita percaya sama orang lain, kita takut sama orang lain, apa hilang apa gimana? Nah, bedakan antara takwa dengan iman. Ya, tuh. Jadi takwa ini merupakan bentuk daripada keimanan. Itu kalau kita takut sama orang lain, apa takwanya hilang? Ini beda sama iman. Tuh ya. Jadi yang berkaitan dengan akhlak di sini adalah bagaimana, pertama tadi pertanyaan bagaimana istiqomah. Ya, istiqomah dalam bertakwa intinya seperti itu kan ya. Semakin kita menumbuhkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
silakan ya dicoba. Pasti semakin giroh kita ini semakin meningkat, makin tajam rasanya sama dunia, kayaknya makin hilang aja. Makin dekat sama Allah, dunia itu seolah-olah jadinya makin gak ada rasa. Bagaimana? Terus Pak, coba dikoreksi, dievaluasi. Takwa itu butuh evaluasi. Dievaluasi, apa nih yang belum? Kemarin udah ngaji, yang belum apa? Oh sedekah kali ini. Oh sedekah sama ngaji apa? Oh sholat malam kali yang belum. Oh sholat malam belum. Ah puasa kali yang belum, puasa sunnah. Terus dievaluasi untuk menjaga keistiqomahan. Tuh, hari ini lewat, besok nggak boleh lewat. Harus ada evaluasi. Siapa yang evaluasi? Ya diri kita sendiri. Terus kalau soalnya kita takut sama Allah, sebabnya apa kita takut? Kaitannya apa dengan takwa? Gitu. Ini yang menjadi tanya lagi Pak, mohon maaf gitu ya. Jadi misalnya kalau soalnya kita takut sama manusia, jangan diartikan secara bahasa, karena di sini tarifnya imtithalu awamirillah. Gitu. Posisinya bu nawahi. Ya takutnya sama orang ini karena apa dulu kan gitu. Kalau sama bu ini kita takut wajar, tapi takutnya sebatas hablum minan nas, tidak melebihi kadar iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bentuk loyalitas kita, dalam etos kerja kita bagus, wajar kita bawaannya kan gitu. Tapi kalau sudah melebihi masuk ke ranah akidah, ini yang salah. Masuknya sudah misalnya kita takut kalau saat kita sholat tergedung melin, nah ini nggak bisa, karena sudah masuk ke ranah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya Pak? Ada lagi? Dari yang perempuan mungkin ada, dari ibu-ibu ada yang mau tanya? Ada? Nggak ada? Mau bertanya, Neng? Oke. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan doa saya Allah maj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Ya, mudah-mudahan ini dapat manfaat untuk pribadi dan jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.